Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Gifalidis Kulhab dari Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Sophia Maradila dari Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Alina Gabriela, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2021, pemerintah secara resmi melakukan merger terhadap entitas-entitas syariah seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Inisiasi merger tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan serapan modal yang didapatkan oleh industri keuangan syariah. Selain untuk mendapatkan serapan dana yang berlebih, pemerintah juga menginginkan bank syariah untuk berangkat dari kategori yang sebelumnya berada di buku 3 sehingga dapat memasuki kategori buku 4. Sebagai sebuah negara yang menjamin kehidupan beragama masyarakatnya melalui konstitusi negara, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan sebuah sistem perekonomian masyarakat yang berlandaskan kepada prinsip hukum syariah. Salah satu implementasinya adalah dengan diadakannya industri perbankan syariah yang mencakup di dalamnya fintech syariah yang mengakomodasi sistem kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah nomor 117 tahun 2018 tentang pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip hukum syariah. Dengan adanya fintech syariah pada masa pandemi COVID-19 ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi akses pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan akses keuangan seperti UMKM dan mampu memberikan serapan dana yang berlebih kepada industri keuangan syariah dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Akan tetapi, di tengah kebermanfaatan tersebut, terdapat permasalahan yang mampu menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Yang pertama adalah rendahnya pangsa pasar, dan yang kedua, rendahnya tingkat inklusivitas, dan yang terakhir adalah rendahnya serapan dana modal melalui investasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mencoba untuk memberikan sebuah solusi untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan eksternal dan internal yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh industri keuangan syariah. Problematika yang terjadi di industri keuangan syariah adalah yang pertama, rendahnya pangsa pasar yang per tahun 2020 hanya mencapai 5,95%. Dan ini membuktikan bahwa jangkauan dan minat masyarakat terhadap produk layanan syariah masih tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Problematika yang kedua adalah rendahnya tingkat inklusivitas industri keuangan syariah yang hanya mencapai 11,1%, ditandai dengan jumlah fintech syariah legal yang terdaftar di OJK hanya berjumlah 9 seperti Dana Syariah, Investri, dan Alami. Problematika yang ketiga adalah rendahnya serapan modal investasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti sulitnya pengadaan perizinan untuk startup fintech syariah. Yang kedua, sulitnya bank syariah untuk memasuki kategori buku 4 yang merupakan tolak ukur atau parameter modal usaha. Baik, jenis metode yang kami gunakan dalam penulisan hukum dan ekonomi ini ialah pendekatan yuridis normatif, sebab kami mengkaji dari sudut pandang hukum serta kebijakan yang diimplementasikan kepada masyarakat. Pendekatan ini memiliki dua metode. Metode yang pertama ialah pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, yang kedua adalah pendekatan perbandingan atau comparative approach. Penulisan ini juga menggunakan bahan hukum penulisan primer, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Ketiga, dasar hukum Islam keuangan syariah yang terletak pada Al-Quran, yakni Surat Al-Baqarah ayat 276 dan Surat Al-Imran ayat 130. Apa itu integrated syariah system dengan metode collaborative empowerment? Sistem ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menciptakan suatu produk layanan digital maupun non-digital. Sistem ini harus menggunakan sistem terintegrasi sederhana yang mencakup pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dari beberapa pihak, serta produk keuangan syariah lainnya. Kemudian, menggunakan metode collaborative empowerment. Metode ini merupakan metode kolaborasi dengan beberapa pihak-pihak lainnya dalam mencapai tujuan optimalisasi tertentu. Baik, terdapat 3 unsur penting untuk mencapai inklusivitas keuangan syariah, antara lain 1. Unsur internal keuangan syariah, kedua, unsur pemerintah, ketiga, unsur masyarakat. Kemudian, metode pemberdayaan internal keuangan syariah dapat dilakukan dengan optimalisasi working group syariah, di mana beberapa produk layanan finansial teknologi yang sama dengan produk syariah
dapat dilakukan kolaborasi dan dapat menciptakan inovasi-inovasi produk yang baru. Yang terakhir, dalam pemberdayaan unsur masyarakat dapat dilakukan dengan Islamic Economy Industry Campaign, di mana dapat dipakai sebagai sarana edukasi maupun penguatan soal branding, positioning, maupun differentiation dengan industri keuangan lainnya. Sehingga, dengan segala proses pemberdayaan yang telah dilakukan, kiranya dapat mencapai inklusivitas keuangan syariah serta inovasi produk keuangan syariah lainnya. Dalam formulasi integrated syariah system dengan metode collaborative empowerment, terdapat 4 mekanisme kunci dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meliputi analisis dan survei, penyederhanaan dan pengintegrasian, implementasi program pemberdayaan, dan evaluasi perkembangan industri keuangan syariah. Analisis dan survei merupakan tahapan di mana Dewan Syariah selaku pengawas mencari, mengumpulkan, dan menemukan permasalahan-permasalahan yang mampu menghambat perkembangan industri keuangan syariah. Selanjutnya adalah penyederhanaan dan pengintegrasian regulasi keuangan syariah. Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, peraturan tersebut hanya berfokus kepada industri keuangan konvensional dan masih belum mampu untuk mengakomodir kebutuhan dari industri keuangan syariah. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami mencoba untuk menawarkan regulasi-regulasi yang kami nilai mampu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Regulasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, penyesuaian komponen-komponen dasar dalam penyelenggaraan dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Dan yang kedua adalah percepatan pemberian pendanaan yang melibatkan pihak-pihak pemberi modal untuk menstimulasi pengembang industri keuangan syariah dan mengentaskan permasalahan pertumbuhan ekonomi syariah dan juga untuk memberdayakan industri keuangan syariah. Yang ketiga adalah implementasi program pemberdayaan yang merupakan sebuah program pemberdayaan yang mencakup di dalamnya persamaan persepsi dan standarisasi layanan keuangan syariah. Program-program yang akan dilakukan adalah inovasi terhadap produk-produk keuangan syariah seperti asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan layanan-layanan lain seperti tabungan dana haji dan layanan umroh. Selain itu perlu juga diadakannya sebuah pemberdayaan internal yang di dalamnya mengorientasikan kepada kebutuhan konsumen melalui sistem customer care yang menciptakan sebuah iklim layanan yang berorientasi terhadap konsumen. Layanan tersebut diharapkan mampu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi layanan keuangan syariah demi mengentaskan permasalahan-permasalahan layanan keuangan syariah yang dinilai masih kurang efisien. Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah monitoring perkembangan industri keuangan syariah yang mencakup di dalamnya pendaftaran startup, pemberdayaan internal, hingga penyelenggaraan industri keuangan syariah kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan mutu layanan industri keuangan syariah agar mampu mencakup segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keunggulan dari integrated syariah system dengan metode collaborative empowerment adalah yang pertama, sifatnya terintegrasi dan terkolaborasi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas industri keuangan syariah secara menyeluruh. Yang kedua, memberikan pemerataan akses pembiayaan kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, manifestasi penciptaan inklusivitas keuangan di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan industri keuangan syariah. Dan yang terakhir, menjadikan industri keuangan syariah lebih adaptif dan dinamis. Komponen negara dan masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pengembangan industri keuangan syariah yang memiliki banyak potensi untuk menciptakan inklusivitas keuangan di Indonesia. Namun di balik implementasi tersebut, masih banyak problematika secara eksternal maupun internal. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menawarkan sebuah solusi berupa grand design, integrated syariah system dengan metode collaborative empowerment yang dapat meningkatkan kualitas industri keuangan syariah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.